Tiga tersangka terlibat pembunuhan Indriana yang didasari motif cinta segitiga. Indriana dibunuh secara kejam oleh kekasihnya Didot dan pacar Didot, Devara, dengan menyewa pembunuh bayaran bernama Muhammad Reza. Karena cemburu daripada Devara kepada korban. Awalnya memang Didot ini sudah menjalin hubungan asmara atau pacaran dengan tersangka, kemudian juga pacaran dengan korban. Nah, dari tersangka atau Devara ini menghendaki apabila memang Didot ingin kembali kepada dia, ya harus salah satu tidak ada di muka bumi. Seperti itu penyampaiannya, artinya harus dihilangkan. Awalnya eksekutor menolak membunuh, namun karena dijanjikan pemberian uang 50 juta rupiah, Muhammad Reza setuju. Sesudah mengeksekusi korban, para tersangka membuang jenazah di pinggir jurang di kawasan Banjar, Jawa Barat. DA ini berkomunikasi dengan MR selaku eksekutor, awalnya memang menolak, tapi karena MR sendiri sedang terlilit hutang, sehingga dia menyanggupi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan awalnya imbalan adalah 50 juta rupiah. Kasus terungkap setelah 25 Februari lalu, warga di kota Banjar dikagetkan dengan adanya penemuan jenazah seorang wanita terbungkus selimut. Evakuasi jenazah sempat mengalami kesulitan karena jenazah berada di pinggir jurang. Jenazah pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Banjar. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, apa yang membuat seseorang sangat cemburu hingga tega menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa korban? Kita akan bahas bersama dengan Adrianus Meliala, Guru Besar Kriminologi FISIP UI. Selamat petang, Prof. Adri. Selamat petang, terima kasih diundang. Baik, Prof, ini bagaimana kalau Anda membacanya karena cemburu, karena persoalan asmara, gelap mata, tega menghabisi nyawa korban, Prof? Saya kira ini bukan cerita baru ya, banyak kasus yang terkait dengan soal percintaan ini kemudian lalu berujung pada sesuatu yang fatal, di mana ada yang dibunuh begitu ya. Nah, siapa kemudian orang yang lalu kemudian mengakibatkan kondisi fatal? Kelihatannya juga memang ada pribadi-pribadi yang begitu posesif sehingga tidak mau melihat ada pasangannya kemudian pindah ke lain hati gitu ya, atau ada orang yang pernah menjadi buah hati atau kekasih dari pasangannya, maka kemudian lalu ingin dilenyapkan saja. Jadi terlalu posesif, sehingga kemudian lalu menginginkan suatu situasi yang ekstrim seperti halnya yang terjadi pada kasus ini. Saya kira ini satu hal yang normal terjadi, soal emosi tersebut. Nah, yang tidak normal adalah orang yang kemudian lalu dengan mudah mengikutinya. Jadi dalam hal ini pria yang mengikuti saja permintaan dari sang wanita untuk melenyapkan mantan kekasihnya, ini saya kira menurut saya menarik untuk diketahui kepribadian sang laki-laki ini. Apakah laki-laki ini memang tidak punya pendirian atau punya kepribadian yang lemah sehingga lalu mau mengikuti begitu saja? Ini satu hal yang menarik, begitu. Kalau soal kepribadian yang diduga jadi otak pelaku yang tadi perempuan yang Anda singgung itu bagaimana? Karena ada keinginan untuk menghabisi nyawa korban, itu bagaimana, Prof? Ya, saya kira hal yang juga cukup wajar ya ketika ada orang yang kemudian sampai pada keputusan yang ekstrim karena dia dikuasai oleh emosinya, dan kelihatannya juga tidak ada orang yang bisa. Anda bilang cukup wajar, bukannya ini adalah hal yang salah yang harusnya tak boleh terjadi, Prof? Apa yang menjadi triggernya di sini, Prof? Bukan, maksud saya adalah bahwa kalau orang sudah dikuasai emosi, maka menjadi cukup wajar kalau kemudian ada yang berpikir untuk melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim. Jadi orang yang marah, orang yang ngamuk lalu kemudian melakukan tindakan ekstrim, kan biasa kan? Nah, seperti juga orang yang dimabuk cinta, dimabuk cemburu yang luar biasa, maka menjadi bisa dimengerti kalau kemudian lalu tindakannya juga ekstrim. Nah, masalahnya adalah bahwa kelihatannya tidak ada orang yang bisa mengendalikan sang wanita ini, tidak ada orang yang bisa mengingatkan dia. Demikian juga di pihak lain ketika dia sudah memerintahkan untuk membunuh, juga tidak ada pihak yang kemudian lalu bisa menurunkan tensinya begitu ya. Maka kemudian lalu keputusan keinginan yang ekstrem itu kemudian berbuah menjadi kenyataan. Oke, ini sampai direncanakan, diduga direncanakan menyewa pembunuh bayaran, menyiapkan juga barang-barang yang dipersiapkan ya untuk dalam peristiwa ini, Prof. Artinya secara psikologi ini memang mereka sudah siap atau bagaimana sebetulnya, Prof? Kelihatannya begitu ya. Jadi saya dalam hal ini tadi saya mendengar bahwa akan dipanggil rekan-rekan psikolog forensik ya. Menurut saya tidak perlu ya. Kenapa? Karena menurut saya ini semua tindakan orang dewasa ini. Ya, ada soal keterlibatan, ada soal kesulitan ekonomi,
ada soal perencanaan, ada soal cinta segitiga, itu kan semua isu-isu orang dewasa. Bahwa kemudian dilakoni secara terburu-buru, secara ekstrim, itu memang soal yang lain, tapi sebetulnya ini adalah hal yang dewasa. Jadi ketika psikolog memeriksa, maka menurut saya tidak akan menemukan apa-apa. Kalau misalnya situasinya begini ya, orang tidak ada marah apapun, tidak ada perasaan apapun, tiba-tiba membunuh. Atau ketika dia masih kecil lalu mampu melakukan hal yang amat keji seperti halnya orang dewasa, itu baru ada kelainan. Tapi ketika dalam hal ini kan dia sudah dewasa, isunya isu dewasa, ada kesulitan-kesulitan khas dewasa, maka tentu tidak menjadi masalah bagi saya, sehingga menurut saya tidak perlu polisi memanggil rekan-rekan psikolog. Begitu. Kalau kaitannya dengan barang-barang korban yang dicuri itu bagaimana, Prof? Nah, itu juga kan satu verifikasi atas adanya motif ekonomi, dikaitkan dengan tadi cerita bahwa sang pembunuh bayaran memang memiliki kesulitan ekonomi, ya. Jadi dia punya masalah ekonomi, lalu kemudian setelah dia mengeksekusi, lalu kemudian dia mengambil barangnya. Nah, dan itu biasa terjadi ya, antara pembunuhan diikuti dengan perampokan, pembunuhan diikuti dengan pelucutan harta, itu adalah satu hal yang secara modus itu seringkali ditemui. Sama halnya dengan misalnya pembunuhan diikuti dengan perkosaan, itu juga satu hal yang biasa ditemui dalam kejadian sehari-hari. Begitu. Prof, setelah peristiwa pembunuhan ini salah satu pelaku memberikan pesan WhatsApp kepada keluarga korban. Apa yang Anda tangkap dari perbuatan ini, Prof? Langsung menyampaikan, tapi ada gaya bahasa berbeda dengan korban yang ditangkap oleh keluarga itu. Jadi saya kira memang ini satu bukti bahwa kejahatan itu tak pernah sempurna ya. Di satu pihak kelihatan sang pelaku itu dengan tenang membalas atau mengirimkan WhatsApp kepada keluarga korban, seakan-akan bahwa dia memang sudah merencanakan ini semua. Tapi juga di pihak lain tadi dikatakan bahwa dalam rangka membuang korban pun masih muter-muter ke berbagai tempat ya. Seakan-akan tidak tahu tempat yang baik untuk membuang korban secara cepat dan tidak ketahuan. Jadi ini juga mengatakan bahwa oke, di satu pihak dia katanya menjadi orang pembunuh bayaran, tapi juga di pihak lain ternyata dia juga masih belum profesional sebagaimana yang dikatakan begitu. Prof, lingkungan yang seperti apa, Prof? Yang tanpa langsung menjustifikasi, tapi secara general lingkungan seperti apa yang bisa memicu orang berbuat nekat seperti ini, Prof? Biasanya nekat itu keputusan pribadi ya. Nah, yang muncul, tumbuh dan berkembang sendirian tanpa kemudian ada pihak kedua yang memberikan satu alternatif pikiran. Jadi misalnya sebagai contoh, seseorang berpikir sendiri, lalu kemudian tidak ada kakaknya, adiknya, orang tuanya atau teman lain yang kemudian mengatakan bahwa itu salah. Ya, tidak ada yang bisa mengingatkan, tidak ada yang bisa memberikan satu alternatif pikiran, dia sibuk dengan pikirnya sendiri. Nah, itu yang biasanya kemudian lalu berakhir dengan satu hal yang nekat seperti ini, dan lalu kemudian setelah dilakukan baru kemudian timbul rasa sesal, begitu. Baik, nah kalau misalkan dengan hal-hal seperti itu, apakah bisa diantisipasi, kecenderungan orang yang seperti itu bisa diantisipasi atau bisa diingatkan atau bagaimana, Prof, menurut Anda sebetulnya? Yang pertama adalah bahwa percintaan adalah satu perbuatan orang dewasa yang sehat seharusnya, ya. Tetapi ketika sudah menjadi terlalu toksik ya dalam bahasa anak sekarang, lalu dan dilakoni oleh orang-orang yang amat posesif, maka memang dia bisa menjadi satu permainan dalam tanda kutip yang mematikan, ya. Maka tentu kita dalam rangka berpacaran tadi itu juga harus hati-hati tuh agar tidak kemudian memilih orang yang salah. Yang kedua, saya kira sekali lagi harus kita bicara mengenai adanya orang kedua yang lalu bersedia untuk memberikan masukan ketika kita hendak mengambil keputusan yang bersifat ekstrim. Jadi ketika dalam hal ini pacarnya pun tidak bisa menetralkan ya pikiran daripada sang wanita yang menginginkan agar saingannya itu dibunuh, ya maka tentu lalu kemudian terjadilah tindakan yang ekstrim ini. Begitu. Prof. Adrianus Meliala, terima kasih untuk pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, Prof. Terima kasih.